Perkenalkan, nama saya Ripal Hikmatul Fajri dengan NPM 101222120. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio manajemen aset, yang ketiga rasio manajemen utang, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio nilai pasar. Di sini saya akan menjelaskan 3 kategori tersebut. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu rasio lancar. Rumus rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Lalu yang kedua rasio cepat atau rasio Acites. Rumusnya yaitu rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Jika si rasio di atas rata-rata, berarti perusahaan mampu membayar hutang yang jatuh tempo. Lalu yang kedua yaitu rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset adalah rasio ini memberikan gambaran terkait berapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Terdapat 4 metode, yaitu yang pertama rasio perputaran persediaan. Rumus rasio perputaran persediaan yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Lalu yang kedua yaitu jumlah hari penjualan belum tertagih atau day sales outstanding ratio. Rumusnya yaitu jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Lalu yang kedua yaitu rasio perputaran aset tetap. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto. Lalu yang terakhir rasio perputaran aset total. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset total sama dengan penjualan dibagi total aset. Jika perusahaan dapat dikatakan efisien jika rata-ratanya di atas rata-rata industri. Lalu yang ketiga yaitu rasio manajemen utang. Rasio manajemen utang adalah memberikan gambaran untuk terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjangnya. Terdapat 2 metode, yaitu yang pertama total utang terhadap total modal atau total debt to total capital. Yang rumusnya yaitu total utang terhadap total modal sama dengan total utang dibagi total utang ditambah ekuitas. Lalu yang terakhir yaitu rasio times interest earned. Rumusnya yaitu rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau disingkat EBIT dibagi biaya bunga. Jika rata-rata industrinya kurang, berarti perusahaan kurang mampu mendanai asetnya serta mendanai utang jangka panjangnya karena rata-rata industrinya di bawah rata-rata. Lalu sebaliknya, jika rata-rata industrinya di atas rata-rata, berarti perusahaan mampu mendanai asetnya serta mendanai utang jangka panjangnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada
kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.